Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi diferensial pada matematika ekonomi. Semoga presentasi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Amanda Kusumawardani Arif. Nama saya Farhan Fabiol Aymar. Nama saya Rianti Nasuka Khairunisa. Nama saya Nurul Asir Rahmadani. Nama saya Nisa Diasi. Langsung saja, mari kita mulai presentasinya. Right. Ya, di sini saya Farhan Fabiol Aymar ingin menjelaskan apa itu diferensial. Diferensial adalah cabang ilmu kalkulus yang mempelajari laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Diferensial digunakan untuk mengetahui seberapa cepat suatu nilai berubah pada titik tertentu. Secara sederhana, diferensial membantu kita menentukan kemiringan garis singgung suatu kurva dan menghitung perubahan kecil pada suatu besaran. Selanjutnya, pengertian dari diferensial adalah dalam matematika diferensial merupakan proses mencari turunan atau derivatif dari suatu fungsi. Jika terdapat fungsi y sama dengan f dalam kurung x, maka turunannya ditulis dy per dx sama dengan f dalam kurung x. Artinya, perubahan nilai y terhadap perubahan x. Selanjutnya, konsep dasar diferensial. Diferensial memiliki beberapa konsep penting, yaitu yang pertama ada mengukur laju perubahan. Selanjutnya menentukan gradien garis singgung. Yang ketiga menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Yang keempat mengetahui perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Yang kelima digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Selanjutnya, fungsi diferensial. Diferensial memiliki beberapa fungsi, antara lain menentukan kecepatan perubahan suatu nilai, menghitung gradien garis singgung, menentukan titik maksimum dan minimum, membantu optimasi dalam berbagai persoalan, yang terakhir digunakan dalam fisika ekonomi, teknik, dan ilmu komputer. Rumus-rumus diferensial. Subjudul penjelasannya, turunan dari angka tetap atau konstanta nilainya selalu 0. Rumusnya D per dx dalam kurung K sama dengan 0. Catatan K adalah angka konstan. Terus yang kedua ada turunan pangkat. Penjelasannya turunan fungsi variabel berpangkat. Pangkat diturunkan ke depan menjadi penggali. Lalu pangkat atas dikurangi 1. Rumus ya. D per dx dalam kurung x pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1. Yang ketiga ada turunan konstanta. Penjelasannya, turunan fungsi pangkat yang memiliki koefisien atau angka di depannya. Rumusnya ada D per dx dalam kurung ax pangkat n sama dengan anx pangkat n min 1. Yang terakhir ada penjumlahan pengurangan. Penjelasannya, aturan turunan untuk dua fungsi atau lebih yang dijumlahkan atau dikurangi. Turunkan masing-masing fungsi secara terpisah. Rumus ya, D per dx dalam kurung f dalam kurung x terus dikurang plus minus g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x plus minus g dalam kurung x. Selanjutnya, contoh perhitungannya. Diketahui f dalam kurung x sama dengan 4x pangkat 3 min 6x pangkat 2 ditambah 8x min 5. Turunannya f dalam kurung x sama dengan 12x pangkat 2 min 12x tambah 8. Langkah perhitungan. Turunan 4x pangkat 3 sama dengan 12x pangkat 2. Turunan min 6x pangkat 2 sama dengan min 12x. Turunan 8x sama dengan 8.
turunan min 5 sama dengan 0. Sehingga F pangkat 1 dalam kurung X sama dengan 12X, 2 dikurang 12X plus 8. Selanjutnya, penerapan diferensial dalam ekonomi. Fungsi biaya total TC sama dengan 5Q pangkat 2 ditambah 10Q ditambah 100. Biaya marginal diperoleh dengan MC sama dengan D dalam kurung TC per DQ. Keterangan TC total cost atau biaya total, Q jumlah produksi, MC marginal cost atau biaya marginal. Kesimpulan dari diferensial adalah diferensial mempelajari laju perubahan suatu fungsi. Yang kedua, simbol diferensial adalah dy per dx atau f dalam kurung x. Yang ketiga, rumus dasar diferensial d per dx dalam kurung x pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1. Diferensial digunakan untuk menentukan laju perubahan, nilai maksimum atau minimum, serta menghitung biaya marginal atau MC, penerimaan marginal atau MR, dan keuntungan maksimum dalam ilmu ekonomi. Selanjutnya ada integral tertentu yang dibaca sama Asri dan Ica. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Ica. Integral tertentu adalah proses menghitung luas daerah di bawah kurva pada interval tertentu, yaitu dari batas bawah A sampai batas B, batas atas B. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas daerah, akumulasi nilai, surplus konsumen, surplus produsen, dan berbagai masalah ekonomi. Materi ini menjelaskan bahwa hasil integral tertentu diperoleh dari selisih nilai fungsi anti turunan pada batas atas dan batas bawah. Di sini ada rumus, ialah integral dari A ke B dari fungsi f terhadap x atau dx sama dengan f dalam kurung B dikurang f dalam kurung A. Keterangannya, f atau x fungsi yang akan diintegralkan. Fx atau anti turunan integral. A ialah batas bawah, B ialah batas atas. Yang pertama ialah membalik batas integral. Rumusnya, integral dari A ke B dari fungsi fx terhadap x sama dengan negatif integral dari B ke A dari fungsi fx terhadap x. Yang kedua ialah integral dari A ke A dari fungsi fx terhadap x sama dengan 0. Yang ketiga ialah integral dari A ke B dari fx terhadap x sama dengan integral dari A ke C dari fx terhadap x ditambah integral dari C ke B dari fx terhadap x. Yang keempat ialah konstanta dapat dikeluarkan. Rumusnya, integral dari A ke B dari konstanta C dikali fx terhadap x sama dengan konstanta C dikali integral dari A ke B dan dari fx terhadap x. Yang kelima ialah integral penjumlahan. Integral dari A ke B dari jumlah fungsi fx dan gx terhadap x sama dengan integral A ke B dan dari B ke fx terhadap x ditambah integral A ke B dari garis gx terhadap x. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asri. Baik. Selanjutnya ada contoh soal. Hitunglah integral 30 buka kurung 4x plus 2 tutup kurung dx. 2x pangkat 2 ditambah 2x. Penyelesaiannya buka kurung 2
3 pangkat 2 ditambah 2 buka kurung 3 dikurang 2 buka kurung 0 pangkat 2 ditambah 2 buka kurung 0. Hasilnya 18 ditambah 6 dikurang 0. Hasilnya 24. Lanjut, ada penerapan integral dalam ekonomi. Integral tertentu banyak digunakan dalam ilmu ekonomi, terutama untuk menghitung surplus konsumen, surplus produsen. Kedua konsep ini menunjukkan keuntungan yang diperoleh konsumen maupun produsen dalam kegiatan jual beli. Lalu ada surplus konsumen, adalah keuntungan yang diperoleh konsumen karena mereka bersedia membayar lebih tinggi daripada harga pasar, tetapi hanya membayar sesuai harga pasar. Rumusnya ada CS sama dengan integral Q 0 F buka kurung X tutup kurung DX min Q 0 P 0. Keterangan CS sama dengan surplus konsumen, Q 0 sama dengan jumlah keseimbangan, P 0 sama dengan harga pasar. Contoh soal, diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 dikurang 0,5 Q, harga pasar P sama dengan 8. Langkah pertama, kita mencari Q, yaitu 8 sama dengan 20 dikurang 0,5 Q. Jadi Q-nya sama dengan 24. Langkah kedua, hitung surplus. CS sama dengan integral 24, buka kurung 20 dikurang 0,5 Q, tutup kurung DQ dikurang 24 kali 8. Integral 20 Q dikurang 0,25 Q kuadrat, substitusi 480 dikurang 144 dikurang 192. Jadi hasilnya 144. Jadi surplus konsumennya adalah 144. Kesimpulannya, integral tertentu digunakan untuk menghitung luas atau akumulasi nilai pada batas tertentu. Rumus utama integral tertentu adalah F buka kurung B dikurang F buka kurung A. Integral memiliki beberapa sifat yang mempermudah proses perhitungan. Dalam bidang ekonomi, integral tertentu digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Penerapan integral membantu menganalisis keuntungan dalam mekanisme pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rianti dan Sinta. Sinta, Selanjutnya, silakan. ada integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan. Integral digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu turunan. Rumus umumnya adalah integral f kurung buka x kurung tutup dx sama dengan f kurung buka x ditambah c integral f kurung buka x sama dengan f x dx sama dengan f kurung buka x ditambah c keterangan. F atau X, fungsi yang diintegralkan, Fx, hasil integral, C, konstanta integrasi. Rumus dasar integral tak tertentu adalah A. Integral fungsi pangkat, rumusnya ada integral X, N dx, sama dengan Xn ditambah 1N ditambah 1 ditambah C, integral X, N dx sama dengan N, ditambah 1xn, ditambah 1, ditambah c. Syaratnya n sama dengan min 1n sama dengan min 1. Contohnya, fx 2x 2dx sama dengan x 33 ditambah c integral x 2dx sama dengan
3 kali 3 tambah. B. Integral fungsi konstanta. Rumusnya integral K dx sama dengan Kx ditambah C integral K dx sama dengan Kx ditambah C. Contohnya, integral 5 dx sama dengan 5x ditambah C integral 5 dx sama dengan 5x tambah C. Integral jumlah atau selisih. Rumusnya ada kurung buka F, kurung buka X ditambah G, kurung buka X, kurung tutup dx sama dengan kurung buka F, kurung buka X, kurung tutup dx ditambah kurung buka G, kurung buka X, ditambah diinin dx, kurung tutup. Contohnya, kurung buka dx, kurung buka 3 kali ditambah 2x, kurung tutup dx sama dengan kali 3 ditambah x2 tambah C. D. Integral eksponensial. Rumusnya integral EX dx sama dengan EX ditambah C. Contohnya integral kurung buka 2E X tambah 4 kurung tutup dx sama dengan 2E X tambah 4X tambah C. Integral logaritma rumus. Integral X 1 dx sama dengan INX tambah Selanjutnya, ada penerapan integral dalam ekonomi. Integral dipakai dalam ekonomi untuk mencari yang pertama ada biaya total atau total cost, yang kedua ada penerimaan total, total revenue, yang ketiga ada utilitas total, total utility, yang keempat terakhir ada produk total, total produk. Jika diketahui fungsi marginal, maka fungsi total yang dicari dengan integral. A. Biaya marginal atau MC. Rumus C sama dengan integral MC dx. Biaya rata-ratanya AC sama dengan QC. Terus yang kedua ada penerimaan marginal atau MR. Rumusnya R sama dengan integral MR dq. Penerimaan rata-rata AR sama dengan QR. Terus selanjutnya ada utilitas marginal atau MU. Rumusnya yaitu U sama dengan integral MU dq. Tinta, selanjutnya contoh soal. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan. Contoh soal 1 diketahui MC sama dengan 4Q2 min 8Q tambah 6MC sama dengan 4Q2 min 8Q tambah 6. Tentukan biaya total, biaya rata-rata. Jawabannya biaya total C sama dengan integral kurung buka 4Q2 min 8Q tambah 6 kurung tutup DQC sama dengan integral kurung buka 4Q2 min 8Q tambah 6 kurung tutup DQ. Dipisahkan menjadi integral 4Q2 DQ min integral 8Q DQ tambah integral 6 DQ sama dengan integral 4Q2 DQ min integral 8Q DQ tambah integral 6 DQ. Dihitung menjadi 4Q33 dikurang 4Q2 ditambah 6Q ditambah K sama dengan 34Q3 dikurang 4Q2 ditambah 6Q tambah K. Jadi C sama dengan 43 Q3 dikurang 4Q2 ditambah 6Q ditambah KC sama dengan 34 Q3 dikurang 4Q2 ditambah 6Q tambah K. Biaya rata-rata AC sama dengan CQAC sama dengan QC sama dengan 43 QC dikurang 4Q2
tambah 60 tambah KQ sama dengan Q3 4Q3 dikurang 4Q2 tambah 6Q tambah K. Hasilnya adalah AC sama dengan 43 Q2 dikurang 4Q ditambah 6 ditambah K QAC sama dengan 34 Q2 dikurang 4Q ditambah 6 ditambah Q. Oke. Contoh soal yang kedua, di sini ada diketahui MR sama dengan 20 kurang 5Q, MR sama dengan 20 kurang 5Q. Tentukan penerimaan total. Penerimaan rata-rata. Jawabannya penerimaan total R sama dengan integral 20 kurang 5Q, tutup kurung DQR sama dengan integral 20 kurang 5Q, DQ sama dengan 20Q dikurang 5, Q22 sama dengan 20Q kurang 25Q2. Jadi, R sama dengan 20Q sama dengan 2,5Q 2R sama dengan 20Q dikurang 2,5Q2. Penerimaan rata-ratanya ada AR sama dengan R, Q, AR sama dengan QR sama dengan 20Q kurang 2,5Q 2Q sama dengan Q20Q dikurang 2,5Q2. Hasilnya yaitu AR sama dengan 20 dikurang 2,5Q, AR sama dengan 20 kurang 2,5Q. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kesimpulan yang pertama yaitu integral tertentu adalah kebalikan dari turunan. Yang kedua, dalam ekonomi, integral membantu mencari fungsi total dari fungsi marginal. Yang ketiga, ada rumusan integral sangat penting dalam menghitung biaya, penerimaan, utilitas, dan produksi. Yang terakhir ada konstanta, integrasi, atau CK. Harus selalu diperhatikan. Sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Demikian presentasi dari kami mengenai diferensial. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan pemanfaatan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.